Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elvira dengan NIM 220501501074, kelas E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Sakinah SS SPD MPD. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya jelaskan yaitu tentang fonetik, tahapan komunikasi, proses pembentukan dan transkripsi fonetis. Setelah gagasan tersusun dalam otak, kemudian otak mengaktifkan saraf motoris dan mengirimkan perintah dalam bentuk rangsangan ke otot-otot alat ucap. Atas perintah ini, alat ucap mengadakan gerakan-gerakan sedemikian rupa sehingga memunculkan perubahan tekanan udara di sekelilingnya yang berpotensi menimbulkan fonasi. Fungsi transmisi otak ini berada pada tahap fisiologis. Perubahan tekanan yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap tadi menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar dari alat ucap O1 oleh hantaran udara menuju ke alat pendengar O2. Posisi gelombang bunyi yang berada antara alat ucap O1 dan alat dengar O2 ini disebut dengan tahap akustis. Selanjutnya, gelombang bunyi yang berjalan melalui udara tersebut masuk ke dalam alat dengar O2, sehingga merangsang saraf sensoris yang dikendalikan otak dan diserapnya sebagai bunyi. Tahap pengaktifan fungsi dengar yang dikendalikan oleh otak ini dapat disebut dengan tahap fisiologis. Yang kedua yaitu proses pembentukan bunyi. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa adalah yang pertama arus udara, yang kedua pita suara, dan yang ketiga alat ucap. Ketiga sarana ini juga yang oleh fonetis dipakai sebagai dasar pengklasifikasian bunyi. Arus udara. Arus udara yang menjadi sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tersebut atas perintah saraf-saraf otak. Dengan demikian, arus udara ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi diciptakan atas perintah saraf-saraf otak tertentu. Kedua yaitu pita suara. Pita suara merupakan sumber bunyi yang bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan dalam posisi mendapar dari muka anterior ke belakang posterior. Tenggorokan yang terletak di atas pita suara, rongga mulut, dan rongga hidung berperan sebagai resonator atau peninggi bunyi yang diciptakan oleh pita suara. Dengan demikian, waktu pita suara bergetar, tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung ikut membantu menggetarkan udara dengan frekuensi yang seirama dengan frekuensi pita suara, sehingga bunyi pita suara menjadi lebih tinggi pengaruhnya. Yang ketiga yaitu alat-alat ucap. Apa yang disebut sebagai alat ucap sebenarnya mempunyai fungsi utama untuk kelangsungan hidup kita. Paru-paru mempunyai fungsi utama mengisap zat pembakar untuk disalurkan ke dalam darah dan menyalurkan zat asam arang ke luar tubuh. Pita suara mempunyai fungsi utama menjaga agar tidak ada benda-benda apapun yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Lidah mempunyai fungsi kegiatan berkomunikasi lisan dimulai dari otak pembicara dengan memanfaatkan fungsi kreativitas otak. O1 menemukan atau mempunyai gagasan ide yang disampaikan kepada O2 dan O1. Memiliki kata frase atau ungkapan yang dapat mewakili gagasan tersebut, lalu menyusunnya dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan sistem bahasa yang dipakainya. Tahap pemilihan unsur kebahasaan.
Sesuai dengan ide disebut tahap linguistik. Ada juga fonetisi yang tertarik pada tahap akustis, yaitu bagaimana gelombang bergerak dari alat ucap O1 menuju alat dengar O2, bagaimana gelombang bunyi yang berupa getaran-getaran udara itu bisa diukur, dianalisis, dan diformalisasikan sebagai gejala fisika sehingga dapat diketahui karakteristiknya. Dengan demikian, kajian fisika yang menganalisis getaran udara dari segi frekuensi dan amplitudenya serta transformasi getaran udara menjadi kerja listrik menjadi sasaran utama bidang kajian ini. Oleh karena itu, bidang fonetik yang mengkhususkannya pada persoalan akustis bunyi ini disebut dengan fonetik akustis. Fonetisi ada juga yang tertarik pada pencerapan bunyi oleh alat dengar. Rongga hidung mempunyai bentuk dan dimensi yang relatif tetap, tetapi dalam kaitannya dengan pembentukan bunyi mempunyai fungsi bunyi yang dihasilkan oleh arus udara yang keluar dari rongga hidung saja disebut dengan bunyi nasal, yang keluar melalui rongga mulut saja disebut dengan bunyi oral, dan yang keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut disebut dengan bunyi dinalisasi. Komponen subglotal. Komponen subglotal ini terdiri atas paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernapasan trakea. Fungsi utama komponen ini adalah untuk pernapasan, yaitu mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Kalau udara mengalir ke dalam paru-paru disebut dengan menarik nafas, sedangkan kalau udara sedang keluar yaitu menghembuskan nafas. Proses pengaliran udara secara bergantian yang disebut bernapas ini berjalan secara teratur oleh kinerja otot-otot yang terdapat dalam paru-paru, otot-otot perut, dan rongga dada. Proses ini mengganggu kegiatan berbicara, bahkan menjadi syarat utama pembentukan bunyi bahasa. Tanpa arus udara yang keluar dari paru-paru, bunyi bahasa tidak akan tercipta. Tahapan komunikasi telah dikemukakan di depan bahwa fonetik adalah cabang fonologi yang memandang bunyi bahasa sebagai fenomena alam. Ini berarti bunyi bahasa dianggap sebagai substansi yang otonom dan universal, tanpa melihat fungsinya sebagai misalnya pembeda makna, pembeda maksud, dan sebagainya. Walaupun secara linguistik ia merupakan bahan mentah bahasa. Sebagai bahan mentah, media atau substansi bahasa bunyi itu menampak pada peristiwa komunikasi dengan bahasa lisan ketika seseorang pembicara orang pertama, selanjutnya disebut 01, menyampaikan maksud kepada orang lain, pendengar orang kedua selanjutnya disebut 02, yang menampak pada 01 mengucapkan serangkaian bunyi yang bisa didengar, rangkaian bunyi yang mengandung makna, maksud tertentu tersebut diproduksi oleh alat OI 01 dan keluar dalam bentuk gelombang-gelombang bunyi di udara bebas, yang selanjutnya ditangkap oleh pendengar 02 sehingga bisa didengar sebagai rangkaian bunyi. Bunyi didengar tersebut kemudian diolah. Manfaat kajian tahapan komunikasi. Fonetik artikulatoris dilihat dari segi relevansi, telah berbagai aspek bahasa yang semakin mendalam, telah memungkinkan pengajaran bahasa asing semakin lebih efisien dan berhasil, terutama dalam aspek lafal. Dengan memperdengarkan secara berulang, otak akan lebih cepat mengingat karena pada dasarnya dimensi fonetik artikulatoris membahas bagaimana bunyi bahasa diproduksi. Fonetik auditoris. Fonetik jenis ini banyak berkaitan dengan fisika dalam laboratorium fonetis, berguna untuk membuat telepon, perekam piringan hitam, dan sejenisnya. 3. Fonetik akustik. Pada tataran manfaat, fonetik akustik memiliki dua dimensi nilai guna, yaitu dimensi teoretis dan dimensi terapan. Secara teoretis, fonetik akustik telah memberikan sumbangan pengetahuan mengenai gejala akustik tuturan sehingga kita dapat mengetahui lebih jelas karakter akustik bunyi-bunyi yang kita hasilkan. Sementara lain, secara terapan fonetik akustik bermanfaat sebagai satu pendekatan. Pada tataran yang lebih luas, pendekatan fonetik akustik dapat digunakan
digunakan untuk kepentingan kajian bahasa lainnya, seperti sintaksis, pragmatik, linguistik forensik, dan gangguan bicara. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang fonetik, tahapan komunikasi, proses pembentukan, dan transkripsi fonetis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.